Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Video ini insya Allah akan tayang hari Kamis pagi. Jadi gua pengen mengucapkan selamat pagi, selamat Kamis pagi, selamat menunaikan ibadah puasa juga yang puasa Senin Kamis. Dan juga selamat ya beraktivitas hari Kamis. Jangan lupa prokesnya selalu dijaga ya. Langsung aja kali ini gua mau news update aja nih yang ringan-ringan ya seperti biasa. Oh, sebentar sebelum ke Manchester Evening News. Nah, ini gua mau kita ambil dari Twitter aja ya, yang ringan-ringan aja nih. Gua ambil dari @manunitedzone. Ada kabar kalau dikabarkan oleh @CF Bayern. Ini ya menurut gua sih bisa dipercaya bisa juga tidak ya, karena Idian gue akan serahkan kembali ya ke teman-teman di rumah yang menyaksikan ini. Mau percaya mau tidak. Ini ada kabar kalau Ralf Rangnick ini mengincar Amadou Haidara. Dari kalau tidak salah ini dari Leipzig juga ya. Berposisi sebagai pemain tengah. Sepertinya kemarin gue sudah kasih kabarnya juga ini. Pemain muda, posisi di tengah. Lalu ada kabar kalau Ralf Rangnick dan John Murtough ini sudah mengunjungi Old Trafford ya. Ada gambarnya nih, sudah di Old Trafford. Jadi kemungkinan feeling gua sih besok malam ya akan ada di Old Trafford untuk menyaksikan Manchester United menghadapi Arsenal, walaupun belum bisa ada di dugout ya. Sebagai manajer, karena kan seperti kita ketahui masih akan diemban oleh Michael Carrick. Lalu ada kabar juga ini dari Berbatov yang kurang lebih memberikan pendapatnya soal Ralf Rangnick. Kurang lebih dia berpendapat kalau sebenarnya Dimitar Berbatov ini berharap Michael Carrick yang akan melanjutkan Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer interim dari Manchester United. Tapi ketika memang sekarang Ralf Rangnick datang, dia juga berpendapat kalau memang Ralf Rangnick ini bukan seseorang yang bisa dilewatkan, karena memang dia punya kemampuan yang bagus ya, track record yang bagus. Bahkan Berbatov ini memberikan pendapat kalau itu bukan kejutan kalau Rangnick ini akan sukses di beberapa bulan ke depan ya. Dan bukan tidak mungkin dia akan ditawarkan jabatan sebagai manajer permanen, atau tidak, kalau tidak pun juga tetap ya itu tadi akan sebagai konsultan. Ya menarik sih pendapatnya dari seorang Dimitar Berbatov. Ada kabar juga ini kalau Ralf Rangnick juga berminat untuk mendatangkan Nordi Mukiele, bek kanan dari Red Bull Leipzig. Seperti sering gue singgung juga, memang posisi bek kanan bagi seorang Aaron Wan-Bissaka ini dalam tanda kutip terlalu nyaman ya. Dia hampir tidak ada pesaingnya. Karena Diogo Dalot pun juga ya gapnya lumayan ya dengan kemampuannya dengan seorang Aaron Wan-Bissaka. Jadi ketika Aaron Wan-Bissaka ini penampilannya kurang cukup baik ya kan, ya tidak manajer masih ragu-ragu atau kurang berani untuk menurunkan Diogo Dalot, yang kalau menurut gue sih punya sisi lemah di sisi defending ya, kalau dibandingkan dengan seorang Aaron Wan-Bissaka. Kita ke United Report @UTD Report. Ini mengabarkan dari Telefootball ya, kalau Jack Grealish mengatakan kalau sebenarnya dia ini hampir saja bergabung dengan Manchester United di tahun 2020, tapi tidak ada yang terjadi Indian ya, atau akhirnya. Wow, kalau seandainya pada saat itu Jack Grealish jadi bergabung, mungkin siapa yang tidak bergabung kalau gitu ya? Mungkin Jadon Sancho kali ya yang tidak akan bergabung, karena sama-sama berharga mahal, sama-sama orang Inggris, sama-sama posisinya hampir mirip juga ya. Ada kabar kalau dari StrettyNews.com kalau Rangnick ini dikabarkan akan bisa penuh mengatur menjadi manajer ya di dugout ini ketika menghadapi Crystal Palace pada tanggal 5 Desember. Ada kabar juga ini dikabarkan, ini kalau gosip-gosip aja nih ya, Rangnick akan mencoba untuk mendatangkan Erling Haaland. Wah, ini kalau terjadi bener ya agak repot juga ya Manchester United, karena agennya seperti kita ketahui
agen dari Erling Haaland, Mino Raiola, dan kalaupun seandainya jadi datang, gua pikir sih harganya akan sangat-sangat luar biasa ya, mengingat Erling Haaland ini dia mencetak gol banyak, dia menjadi sosok yang sangat vital bagi Borussia Dortmund, masih muda, plus juga ya agennya itu tadi siapa. Ada kabar ini kalau ternyata sudah ofisial ya. Jadi Manchester United menghadapi Young Boys ini tetap akan berada di Old Trafford. Setelah ya pihak Swiss ini memberikan pengecualian bagi Young Boys ya, perihal dengan karantina. Ada kabar apa lagi soal masalah press konferensi Carrick. Insya Allah abis ini gue akan bikin videonya ya, seperti biasa. Gue rangkum dan juga gue translate. Oke, wah ini ada kabar lagi nih dari Jerman. Tidak diberikan sumbernya, kalau Ralf Rangnick juga akan memiliki potensi untuk mendatangkan seorang Timo Werner ke Manchester United. Karena kan Timo Werner nih sempat di Red Bull. Ya kalau menurut gue sih menarik kabarnya. Tapi apakah dia akan cocok di Manchester United? Apakah Chelsea akan melepasnya? Ini kan juga hal yang yang menarik untuk diikutin. Sementara Manchester United juga paling tidak kan masih ada beberapa striker yang seperti kayak Edison Cavani yang musim depan kontraknya akan habis, lalu Anthony Martial yang masih angot-angotan. Jadi kabar ini kalau dilihat bisa jadi bener, tapi bisa jadi gosip-gosip biasa saja ya. Ini dari Guardian Sport mengabarkan kalau Facundo Pellistri ini mengucapkan terima kasih kepada Ole Gunnar Solskjaer karena ya dia memberikan menit bermain atau debut bahkan bagi seorang Facundo Pellistri di tim utama Manchester United. Dan di akhir kalimatnya dia mengatakan sadly in football result rule. Dengan sedihnya di sepak bola itu semua tentang hasil. Ya oleh karena itulah bagi pelatih-pelatih yang masih harus menggunakan proses itu harus hati-hati. Karena apa? Permintaan publik ini macam-macam ya. Ada banyak juga yang tidak sabaran ya kan, tidak ingin proses, pinginnya langsung instan saja. Dan ini menurut gua akan jadi ujian bagi seorang Ralf Rangnick dan juga bagaimana fans atau supporter. Karena again menurut gua Ralf Rangnick ini juga bukan sosok yang biasa dengan hal-hal yang instan. Dia lebih sering itu tadi ya, melalui proses-proses baik itu di Red Bull, Leipzig maupun juga di Schalke. Oke, sekarang kita ke Manchester Evening News langsung. Ini ada artikel tentang Cavani opens up a tough period Sancho's fate at United. Ya memang Sancho ini pada awal-awal itu kan berat di Manchester United, mengalami masa berat ya, di mana dia didatangkan dengan angka yang cukup tinggi, ekspektasi fan supporter juga cukup tinggi bagi seorang Jadon Sancho. Tapi dia ketika pre-season tidak bisa full latihan atau beradaptasi dengan Manchester United karena ada gangguan infeksi telinga. Dan seperti yang gue bilang ya, ini sedikit banyak akan mempengaruhi. Dan ketika waktunya pas, cocok, ya seperti kita lihat di 2 pertandingan ini, dia mampu berkontribusi bagus gitu. Lalu kok seandainya ada pendapat, ya kenapa tidak dipakai dulu-dulu? Kalau gue sih berpikir belum tentu juga ketika dia dipakai pada saat awal-awal dulu dia akan langsung berkontribusi seperti saat ini. Karena itu tadi, waktu beradaptasinya cukup singkat pada saat itu. Karena ya again semua ini ada prosesnya. Sir Alex dulu pun juga demikian, maupun juga manajer-manajer yang lain ya, ketika dia atau mereka mendatangkan pemain bintang dengan masa persiapan yang kurang cukup bagus, sering juga bintang itu jadi flop ya, karena terlalu dipaksakan. Itu tadi, belum waktunya turun tapi sudah dipaksakan. Itu sering terjadi di sepak bola. Jadi ya itu tadi, timing itu juga penting dalam menurunkan pemain. Kabar lagi ya soal Haidara ini juga diulas sedikit oleh Manchester Evening News. Pemain ini masih berusia muda by the way ya, 23 tahun. Berposisi, jadi begini, kalau gue melihat dia ini kan berposisi sebagai central midfield. Ya bisa jadi ini benar-benar dianggap sebagai plan B-nya dari seorang Paul Pogba yang sampai saat ini belum pasti kan apakah akan diperpanjang kontraknya atau tidak. Bahkan gue berpikir sih kemungkinan besar seperti yang selalu gue bilang,
dia akan lepas gratisan musim panas nanti. Dan bukan tidak mungkin Amadou Haidara inilah yang akan didatangkan dengan harapan mengganti peran dari Paul Pogba dengan skema yang baru dari seorang Ralf Rangnick. Today goal of the day ini dari akunnya Manchester United. Ini ternyata debut dari Marcus Rashford. Dia mencetak gol juga. Melawan siapa? Ada yang ingat melawan siapa? Gol pertamanya Marcus Rashford di Premier League? Ya, bisa dijawab ya di kolom komen. Yaitu adalah melawan pada saat itu pelatihnya Louis van Gaal. Ya, ini ada kabar lagi kalau United confident Ralf Rangnick will be, ya, Manchester United percaya diri kalau Ralf Rangnick ini sudah bisa menangani tim secara penuh ketika menghadapi Crystal Palace. Mudah-mudahan ya. Kabar lagi diulas ini, kemarin gue juga sudah berikan dari The Telegraph tentang Mancini. Kemungkinannya menjadi pelatih atau manajer Manchester United, yang menurut gue sih sepertinya tidak ya. Kecil, sangat-sangat kecil kemungkinannya. Lalu ada kabar apa lagi ya? Ya, ini Jack Grealish yang tadi gue sudah bilang kan, ini hampir saja menjadi pemainnya Manchester United. Arteta, ini dia punya pendapat soal Rangnick. Dia adalah salah satu pelatih top. Dia membuat perubahan yang cukup radikal di beberapa area. Dia seseorang yang cukup menarik di dalam football, di dunia sepak bola, dan sesuatu yang sangat menarik juga bagi penunjukan ya daripada klub, maksudnya adalah Manchester United. Lalu ini ada kabar dari @Man United Zone kalau warna dari jersey ketiga Manchester United ini sudah keluar, agak-agak stabilo gitu ya. Ya, kita lihatlah seperti apa. Lalu ada kabar apa lagi, ini soal press konferensi Michael Carrick. Insya Allah habis ini gue akan bikin akan gue bikin videonya. Nah, ini former Celtic manager atau mantan pelatih dari Celtic, Neil Lennon, memberikan prediksi tentang top 4. Wah, ini gue akan artikan ya pendapatnya dia. Rangnick itu adalah manajer yang sangat berpengalaman. Mikel Arteta bukan. Arsenal telah menghabiskan banyak uang dan mereka sekarang mulai memetik hasilnya. Brendan Rodgers will want to be in the mix, akan menjadi ya campuran di keadaan itu. Kalau mereka bisa mendapatkan konsistensi, mendapatkan kembali pemain-pemain kunci mereka, dan mungkin akan menambah beberapa di bulan Januari, yang menurut Neil Lennon ini tentu saja Brendan Rodgers ingin supaya bisa menambah hal itu. Sepertinya hal yang tidak mungkin mereka tidak akan mendapatkan top 6 atau top 4. Artinya menurut Neil Lennon, kalau seandainya pemain kuncinya kembali, ada tambahan di bulan Februari nanti, penambahan pemain ya, dia percaya bahwasannya Leicester ini akan finish di top 6 atau top 4. Posisi keempat ini sangat terbuka. Manchester United di atas kertas masih jadi favorit, tapi mereka ini sangat inkonsisten, tidak konsisten musim ini. Dan juga Arsenal. Jadi menurut Neil Lennon ini, kalau gua artikan ya, atau gua rangkum, menurut dia Chelsea, Liverpool, City ini akan berada di 3 besar. Di peringkat keempatnya ini akan rebutan antara Manchester United dan juga Arsenal. Ada kabar lagi soal Van de Beek. Van de Beek ini dikabarkan diminati oleh Newcastle dan juga oleh Real Madrid. Wow. Tapi again sih, menurut gue Donny van de Beek ini akan mendapatkan tempat sih di sistemnya Rangnick ya. Ada kabar apa lagi? Tidak akan gue bahas ke sana. Soal Elanga, Timo Werner tadi gue juga sudah bahas. Ada kabar ya nih, langsung aja singkat ya, bahwasanya Michael Carrick ini mengatakan dia belum ada kontak sama sekali ya dengan Ralf Rangnick.
Lalu sepertinya itu saja kabar hari ini, malam ini ya, dari berbagai sumber. Thanks for watching. Abis ini gue akan bikin video soal press konferensi. Nantikan videonya, jangan lupa like and subscribe, jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.